Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama sore ini. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melaksanakan audiensi dengan Polri di Mabes Polri Jakarta Selatan. Dendam kesumat seorang remaja di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat nekat menghabisi nyawa ibu rumah tangga tetangganya sendiri. Tujuh personel SAR Batalion Asap Brimob Polda Sumatera Utara turun langsung mendistribusikan bantuan logistik kepada warga yang belum mendapatkan suplai bantuan. Di informasi pertama, pemirsa, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melaksanakan audiensi dengan Polri yang dilakukan pada Kamis 4 Desember 2025 di Mabes Polri Jakarta Selatan. Audiensi ini digelar dalam rangka membahas sejumlah isu strategis seperti pencegahan eksploitasi hutan dan penanganan tindak kejahatan kehutanan yang melibatkan jaringan terorganisir. Audiensi yang dilaksanakan di ruang rapat utama Mabes Polri Jakarta Selatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni, beserta jajaran petinggi Kementerian Kehutanan RI. Dan dari Polri sendiri turut hadir langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, didampingi oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri. Tujuan utama dari audiensi yang dilaksanakan adalah untuk membahas salah satu isu terkait dengan munculnya potongan-potongan kayu yang diduga hasil deforestasi dan pembalakan ilegal saat bencana banjir bandang yang terjadi pada sejumlah daerah di Sumatera pada akhir November 2025. Dalam audiensi tersebut, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa Kemenhut RI sudah menandatangani MOU bersama Polri untuk bersinergi menjaga hutan di Indonesia. Kerjasama tersebut menegaskan komitmen dan sinergitas antar lembaga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan di masa yang akan datang. Tadi kami sudah menyampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa antara Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum of Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Untuk itu, melalui audiensi bersama Kemenhut RI ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkomitmen bahwa Polri bersama tim gabungan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan temuan kayu-kayu yang terindikasi sebagai pelanggaran dan merupakan penyebab terjadinya kerusakan hutan yang mengakibatkan bencana. Sesuai dengan beberapa temuan yang kemudian menjadi atensi dari Bapak Presiden, tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga
ada kaitannya dengan pelanggaran. Oleh karena itu kita akan melakukan pendalaman terlebih dahulu bersama-sama dengan tim. Beberapa hari ini kita sudah turunkan personel dan kita nanti akan gabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan dan bila perlu dengan satgas lain yang bisa bergabung termasuk BKS sehingga kerja tim bisa lebih cepat dan segera bisa kita infokan. Melalui audiensi antar Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Polri ini, diharapkan dapat menemukan titik terang terkait asal-usul munculnya kayu-kayu yang terbawa arus banjir bandang, serta dilakukan penindakan terkait permasalahan tersebut apabila ditemukan unsur pidana, sehingga keamanan dan kelestarian hutan serta lingkungan di Indonesia tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Dendam kusumat seorang remaja di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, nekat menghabisi nyawa ibu rumah tangga tetangganya sendiri. Pelaku merencanakan perbuatan kejinya dengan membawa pisau dari rumah dan menikam korban saat berada di kamarnya. Korban yang dianggap kerap menyalakan musik kencang tanpa mengenal waktu menjadi pemicu emosi hingga dendam pelaku. Dengan wajah polosnya, Dede, pelaku pembunuhan ibu rumah tangga ini digelandang petugas Satreskrim Polres Indramayu. Pelaku berusia 19 tahun, ditangkap petugas bersama warga kurang dari 6 jam. Setelah jasad Suhema, warga desa Kerangkeng, Kabupaten Indramayu ditemukan bersimbah darah di kamarnya. Tanpa perlawanan, pelaku diringkus saat tengah membersihkan darah di kamar mandi rumah korban. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya handphone milik korban dan pelaku serta pakaian. Sebilah pisau yang digunakan untuk menghabisi korban juga turut diamankan petugas dari lokasi kejadian. Bahkan petugas juga mengamankan gunting yang digunakan untuk memutus kabel sound system. Kasus pembunuhan yang sempat membuat geger warga Indramayu ini dipicu dendam, kesumat pelaku terhadap korban. Pelaku menyimpan emosi setelah korban dianggap kerap menyalakan musik kencang tanpa mengenal waktu. Pelaku pun merencanakan pembunuhan tersebut dengan membawa pisau dan menyelinap masuk ke rumah sebelum akhirnya menikam korban berulang kali hingga bersimbah darah. Terkait motifnya itu salah satunya karena pelaku ini dendam kepada keluarga korban khususnya. Karena selama beberapa tahun terakhir menyalakan musik dengan sangat keras dan itu tidak mengenal waktu. Makanya pada saat pelaku itu masuk ke dalam rumah, yang pertama kali diambil itu adalah handphone milik korban dan direndam ke kamar mandi karena handphone itulah yang diduga digunakan untuk menyetel musik. Kemudian juga menggunakan gunting untuk memotong sound. Jadi untuk motif saat ini yang kami dapatkan karena kesal terlalu lama menyetel musik, pelaku sudah merencanakan dengan membawa pisau dari rumah kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui jendela. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, pada 21 November kemarin, warga desa Kerangkeng digemparkan dengan temuan jenazah Suhaema yang bersimbah darah penuh luka tusuk di kamarnya. Korban yang saat kejadian tengah seorang diri dihabisi Dede yang merupakan tetangganya sendiri. Dari Humas Polres Indramayu, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Kutai Timur menggelar press conference terkait pengungkapan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kutim. Dalam konferensi tersebut, jajaran Satreskrim Polres Kutim memastikan telah menangkap 4 orang pelaku yang diduga kuat terlibat dalam tindakan keji tersebut. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto, didampingi Kasatreskrim serta pejabat utama Polres Kutim. Dalam pemaparannya, Kapolres menjelaskan penangkapan keempat pelaku dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari keluarga korban dan melakukan serangkaian penyelidikan. Dalam keterangannya, Kapolres menegaskan bahwa kasus tersebut menjadi atensi khusus Polres Kutai Timur karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak. Ia menambahkan, dari hasil pemeriksaan petugas berhasil mengamankan 4 pelaku yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Menurut keterangan penyidik, para pelaku memiliki peran masing-masing dan diduga melakukan aksi pencabulan secara bergantian.
Sejumlah barang bukti serta hasil visum juga telah dikantongi pihak kepolisian dan menjadi dasar kuat dalam penetapan tersangka. Kapolres Kutai Timur menegaskan bahwa Polres Kutim tidak akan mentolerir tindakan kejahatan seksual terhadap anak. Ia menyatakan para pelaku akan diproses dengan pasal berlapis untuk mengejar hukuman maksimal demi memberikan efek jera. Di akhir konferensi pers, Polres Kutai Timur mengimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, menjaga anak-anak, serta tidak ragu melaporkan bentuk kekerasan atau pelecehan sekecil apapun. Dengan kolaborasi antara kepolisian, keluarga, dan masyarakat, diharapkan kasus serupa dapat dicegah dan keamanan anak-anak di wilayah Kutai Timur semakin terjamin. Dari Humas Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Ditsamapta Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar latihan pengendalian massa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai dinamika aksi massa. Latihan ini melibatkan puluhan personel Samapta dan difokuskan pada penguatan kemampuan teknis serta pendekatan humanis di lapangan. Pemirsa, latihan rutin pengendalian massa atau Dalmas Humanis kembali digelar Direktorat Samapta Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi potensi gangguan Kamtibmas, terutama yang berkaitan dengan unjuk rasa ataupun kerusuhan massa. Latihan digelar di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan puluhan personel Samapta yang memperdalam berbagai formasi pengendalian massa, mulai dari sikap dasar Dalmas, formasi berbaris, hingga teknik perlindungan menghadapi situasi eskalatif. Pendekatan humanis menjadi poin utama dalam latihan kali ini. Para personel dilatih untuk mengedepankan komunikasi persuasif, pemahaman situasi lapangan, serta cara-cara penanganan massa tanpa kekerasan. Tujuannya agar setiap anggota mampu bertindak profesional, terukur, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain aspek teknis, latihan juga menekankan pentingnya kerjasama tim serta kesiapan perlengkapan Dalmas, mulai dari tameng, helm, serta tongkat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam pengamanan aksi massa. Ditsamapta Polda Kepulauan Bangka Belitung berharap melalui latihan ini kemampuan personel mampu meningkat secara signifikan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan. Kolaborasi yang kuat, kesiapan perlengkapan, serta penekanan pada pendekatan humanis diharapkan menjadi kunci dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Dengan latihan yang berkelanjutan, Direktorat Samapta Polda Kepulauan Bangka Belitung berharap seluruh personil siap dalam menghadapi dinamika Kamtibmas di lapangan secara profesional dan humanis. Dari Polda Kepulauan Bangka Belitung, Bribda Hardeva melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.